Terima kasih Pak Dubes Hafiz yang saya hormati. Sungguh menarik presentasinya, luar biasa. Nah, tolong itu teman-teman di mahasiswa itu dipelajari. Juga kepada Bapak Dekan, Pak Mahdi Jufri, salam hormat dan selamat ketemu di dalam Zoom ini. Seharusnya kita kopi darat ini. Yeah. Baik, sesuai dengan tema yang dimintakan kepada saya, kami akan menyampaikan, mohon di slide berikutnya, ya, minyak sawit dalam isu gizi dan kesehatan. Jadi ini kesehatan yang lebih luas lagi, tidak hanya soal apa nanti saya akan melihat lebih luas lagi dari kaitan kepada minyak sawit soal kesehatan ini. Lanjut, next. Nah, Indonesia itu sudah raja minyak sawit dunia. Nah, ini mungkin barangkali banyak mahasiswa yang tidak tahu juga ini. Ya. Sejak tahun 2006, Indonesia telah berhasil menggeser Malaysia menjadi produsen sawit terbesar dunia. Dan pada tahun 2020 saat ini, 50% daripada sawit di dunia itu berasal dari Indonesia. Jadi Indonesia sudah raja sawit. Banyak yang nggak tahu ini. Jadi bukan lagi kaleng-kaleng Indonesia dalam hal minyak sawit. Kita sudah juara satu dunia. Ya. Sehingga karena juara satu dunia, banyak memang tadi kritikan-kritikan tadi dan juga isu-isu tentang kampanye negatif terkait dengan sawit memang ditujukan banyak kepada Indonesia. Yaitu adalah memang bagian daripada nomor satu itu. Jadi kalau nomor satu itu siap dikritik dan siap juga untuk membuat terobosan. Gitu. Lanjut. Nah, ada 3 keunggulan besar secara ekonomi daripada minyak sawit itu. Tadi Pak Duta Besar juga sudah menyampaikan produktivitas minyak sawit jauh lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Jadi saya ada lawan ini kalau soal produktivitas gitu. Kalau sejengkal lahan mana lebih banyak mengeluarkan minyak, pasti minyak sawit. Dan itu tidak ada yang melawan produktivitasnya itu. Dan itulah yang membuat kenapa minyak sawit itu bisa kompetitif, bisa melawan rapeseed, bisa melawan sunflower di Eropa, bisa melawan minyak kedelai di Amerika Serikat maupun di Brazil, di mana sawit apanya berada, ya, karena produktivitasnya tinggi. Selain itu pasokannya stabil, berbeda dengan kedelai, rapeseed dan juga sunflower yang itu musiman, ya, apalagi kedelai kacang kedelai, ya kan, itu setelah panen kan kosong produksi. Kalau sawit itu setiap bulan itu relatif sama setiap bulan, ya. Inilah contoh misalnya pola produksi kita di Indonesia itu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ada memang perbedaan masing-masing, tapi secara keseluruhan ini pasokan stabil. Ya, ini sangat penting di dalam situasi yang dunia yang sedang bergejolak. Jadi kita lebih pasokannya stabil gitu ya. Jadi tidak akan naik turun seperti minyak nabati yang lain. Ini disenangi oleh para industri dan juga pengguna sawit gitu kan. Jadi tidak zigzag gitu pasokannya, nggak bulan ini datang, bulan depan terancam atau sebetulnya ada bulan-bulan melimpah, ada bulan-bulan kering. Ini tidak. Sawit itu setiap bulan hampir sepanjang tahun sampai 25 tahun itu terus saja produksinya stabil. Lanjut. Nah, yang ketiga, keunggulan daripada minyak sawit, ya, itu adalah harga kompetitif. Jadi, minyak sawit kalau kita lihat di sini dalam grafik, yang warna hijau di bawah itu, ya, itu adalah minyak sawit, harga minyak sawit. Yang kuning adalah rapeseed oil, yang merah soybean, minyak kedelai, yang pink ya, sunflower itu minyak bunga matahari yang dihasilkan Eropa. Nah, kita lihat itu dari tahun ke tahun, minyak sawit selalu lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati yang lain. Karena itu, minyak sawit itu selalu unggul bersaing dibanding dengan minyak nabati yang lain di mana saja, termasuk di rumah di mana negara tempat dihasilkan soybean, rapeseed maupun sunflower. Itu satu hal. Yang kedua adalah karena dia relatif lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati yang lain, ya, itu
menguntungkan bagi negara-negara yang berpendapatan rendah seperti kawasan Afrika, ya masih banyak di sana saudara-saudara kita yang masih berpendapatan rendah gitu kan. Ya, itu malah menguntungkan dengan kehadiran minyak sawit ini. Minyak sawit menjadi alternatif yang propur bagi kawasan Afrika dan juga selain itu juga minyak sawit karena harganya relatif kompetitif atau relatif murah itu menahan ya kenaikan harga minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak sunflower yang lebih tinggi. Ya, kalau nggak ada minyak sawit di dunia ini, soybean oil akan sangat mahal, rapeseed oil akan sangat mahal, sunflower akan sangat mahal. Untung ada sawit, jadi seharusnya dunia berterima kasih kepada minyak sawit. Kenapa dia bisa lebih murah? Karena produktivitasnya 10 kali lipat daripada soybean oil. Itu kuncinya. Itu yang terjadi di tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes, terjadi kompetisi yang sangat besar. Nggak bisa menang rapeseed, nggak bisa menang soybean, nggak bisa menang sunflower karena harganya kalau bersaing secara harga, maka dibuatlah persaingan non harga, non price competition, yaitu dengan cara apa? Menjelek-jelekkan, ya kan? Membuat kampanye negatif, gitu kan? Menuduh sana sini tanpa didukung oleh fakta yang relevan, gitu ya. Lanjut. Nah, kita lihat di sini adalah minyak sawit feeding the world. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang tidak menggunakan minyak sawit. Jadi kita itu sekarang ini sudah memberi makan dunia dari segi minyak sawitnya. Ya. Hampir semua negara di dunia saat ini sudah menggunakan minyak sawit. Memang yang terbesar setelah Indonesia itu adalah India. Ya. India, China, ya. Kemudian Uni Eropa. Tapi juga negara-negara Afrika itu sudah kita supply setiap tahun. Ya. Jadi kita minyak sawit kita itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk masyarakat dunia. Dan itu sudah terbukti dengan data-data dari tahun ke tahun. Lanjut. Nah, yang pertama yang mungkin mulai kita masuk kepada topik kesehatan, yang orang sering lupa bahwa perkebunan sawit itu adalah bagian daripada paru-paru ekosistem. Membersihkan lingkungan dan menyehatkan udara bumi. Karbon dioksida yang banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan dan industri dan kendaraan melalui atmosfer itu diserap oleh kebun sawit melalui fotosintesanya. Kemudian hasil fotosintesa itu ya dihasilkan minyak sawit dalam bentuk CPO dan oksigen dan diberikan lagi kepada atmosfer untuk digunakan oleh masyarakat perkotaan juga. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi secara kita ini kan berada dalam satu ekosistem besar planet bumi, gitu ya. Di situ terjadi siklus yang seperti ini. Ini yang harus disadari. Nanti akan kita lihat di sini berapa besar yang diserap oleh kebun sawit karbon dioksida dari udara. Ya. Kemudian berapa besar oksigen yang dihasilkan. Ya ini, kalau kita lihat itu tabel sebelah kiri itu. Asimilasi kotor itulah hasil fotosintesa. Yaitu melalui proses fotosintesa kebun sawit itu menyerap karbon dioksida 161 karbon dioksida per hektar per tahun, ton itu ya. Kemudian oksigen yang dihasilkannya 18,7 ton per hektar per tahun. Jadi kita punya sawit sekarang itu ada sekitar 16 juta hektar, kalikanlah itulah setiap tahun jasa lingkungan, benefit lingkungan yang dihasilkan oleh kebun sawit, yaitu menghasilkan oksigen ya dan menyerap karbon dioksida dari udara. Seperti paru-paru, ya, seperti paru-paru itu menyerap karbon dioksida dari tubuh, kemudian mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Seperti itulah kira-kira kebun sawit itu dalam lingkungan ekosistem. Dan melalui peranan paru-paru itulah kebun sawit sama dengan fungsi hutan, ya, itu membersihkan lingkungan atmosfer bumi. Lanjut. Next. Nah, tidak hanya itu, industri sawit juga menghasilkan energi yang membersihkan udara bumi, ya, mengganti fuel fosil, ya, yang tidak ramah terhadap lingkungan. Saat ini sawit sudah menghasilkan apa yang kita sebut dengan biodiesel. Kalau kita pergi ke pompa bensin, kita lihat di sana ada biosolar. Biosolarnya itu adalah campuran antara biodiesel sawit dengan diesel fosil.
Jadi saat ini B30 ya, kita sudah B30. Artinya 30% biosolar yang dikonsumsi kita konsumsi itu sudah terbuat dari minyak sawit. Nanti akan bisa meningkat lagi ya tergantung pada hasil penelitian. Nah, selain itu juga sedang kita kembangkan oleh teknologi merah putih bensin sawit, ya, bensin nabati, ya, diesel nabati, aftur nabati, tapi juga gas dari sawit. Ini adalah teknologi yang sedang kita kembangkan, yang dikembangkan oleh ahli-ahli Indonesia untuk menghasilkan bensin sawit ini nanti. Ya. Pilot projectnya sudah dimulai di Sumatera Selatan. Lanjut. Nah, kenapa saya katakan itu dia lebih membersihkan lingkungan? Ini adalah ya mengganti solar fosil dengan biodiesel sawit itu menurunkan emisi 62%. Artinya apa? Kalau solar fosil itu kita ganti, maka emisi daripada mesin kendaraan, pabrik-pabrik ya itu akan menurun, berkurang ya 62%. Itu adalah hasil penelitian dari European Commission. Jadi bukan Indonesia meneliti ini, malah European Commission gitu kan. Dan di sebelah kanan itu ada banyak studi-studi internasional yang dilakukan oleh para ahli berapa besar penghematan emisi biodiesel sawit ya sebagai pengganti fosil oil ya, misalnya premium diesel solar gitu ya, kita ganti dengan minyak sawit, itu terjadi penurunan emisi ya. Terjadi penurunan emisi berarti mengurangi polusi terhadap udara. Jadi itu ada bagian daripada kesehatan lingkungan yang dibangun oleh sawit. Lanjut. Nah, selain itu produk industri sawit juga membersihkan dan menyehatkan lingkungan dan tubuh. Kita tahu sabun, kita tahu deterjen, kita tahu sampo, kita tahu desinfektan, kita tahu hand sanitizer, kita tahu banyak macam-macam yang kita pakai sehari-hari, ya, yang terkait dengan biosurfaktan. Itu membersihkan tubuh kita dan juga membersihkan lingkungan. Ya. Ini berbeda dengan kalau sabun itu terbuat dari turunan minyak bumi, itu tidak renewable dan tidak biodegradable. Gitu ya. Kalau ini karena dia terbuat dari sawit, dia adalah secara alamiah nanti akan terurai dengan sempurna, jadi tidak akan merusak lingkungan. Nah, ini adalah kontribusi daripada industri sawit dalam menyehatkan lingkungan dan tubuh manusia. Lanjut. Nah, ini juga yang sekarang sedang kita kembangkan melalui riset ya yang dibiayai oleh Badan Pengelola Sawit, Dana Sawit. Ya, bioplastik. Kita tahu Indonesia termasuk nomor 2 pencemar plastik di dunia. Plastik itu adalah plastik yang tidak ramah lingkungan, yang turunan dari minyak bumi. Nah, sekarang secara perlahan kalau ini sudah kita kembangkan, bioplastik sawit yang ramah lingkungan siap mengganti plastik yang ada selama ini yang justru tidak ramah lingkungan. Jadi ini juga peranan yang sedang dikembangkan dari sawit. Lanjut. Nah, dari segi makanan tadi saya pikir ini nanti akan banyak dibahas, dikupas oleh Pak Dekan. Yang jelas ya ini kelihatan jelas di sini bahwa minyak sawit adalah sumber vitamin A dan vitamin E yang sangat besar, yang belum kita eksploitasi, yang belum kita apakan. Kita lebih mudah kita mengimpor vitamin A dan vitamin E dari luar. Padahal di depan kita, di kebun sawit kita, itu adalah gudangnya, lumbungnya vitamin A dan vitamin E. Ya, coba bandingkan dengan perbandingan misalnya kandungan vitamin E, tocopherol dan tocotrienol dari bermacam-macam minyak yang ada di dunia. Ya, palm oil justru paling tinggi kandungan vitamin E-nya. Jadi sebetulnya minyak sawit itu bukan sekedar minyak, tapi dia adalah minyak yang bervitamin karena vitaminnya besar. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini minyak sawit adalah minyak nabati yang sehat dan bergizi dan mengandung banyak fitonutrien. Nah, ini Pak Dekan yang lebih pintar dari saya soal ini. Ya. Jadi ada beta karotin di sana, ada fitosterol, ada tocopherol, banyak itu kandungan-kandungan fitonutrien yang bisa dipakai untuk membuat nutrisi fungsional, gitu ya, atau juga untuk bahan-bahan
kosmetik dan juga bahan-bahan untuk obat-obatan barangkali. Ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh apa tadi Pak Duta Besar juga. Ya. Ini asam lemak dan asam lemak tak jenuh dengan yang jenuh di sawit itu berimbang. Menurut ahli gizinya, yang seimbang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang timpang. Ya. Kemudian minyak sawit, ya, itu bisa bentuk padat seperti kita lihat itu margarin, tanpa harus melakukan dehidrogenasi yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh minyak nabati yang lain. Jadi dia minyak sawit tidak mengandung lemak asam lemak trans fat. Ya. Sementara minyak nabati lain karena proses produksinya menggunakan menggunakan proses sehingga banyak yang mengandung asam lemak trans. Ya. Kemudian minyak sawit juga mengandung asam lemak esensial yang cukup seimbang. Ya. Ini sangat berguna untuk kesehatan manusia. Jadi apa yang kita bayangkan selama ini minyak sawit itu adalah sebagai kolesterol dan macam-macam, itu ternyata lebih banyak mitosnya daripada faktanya. Gitu ya. Lanjut. Nah ini juga di masa-masa COVID, ya, kaya antioksidan, vitamin A dan E, kemudian punya imunomodulator yang dari asam lemak esensial, ya. Kemudian juga ini hasil penelitian juga Profesor Sri di UGM itu ternyata asam palmitat dari sawit itu juga menjadi surfaktan pada paru-paru. Ya, ini menarik untuk dikembangkan ini diteliti lebih jauh. Nah kemudian jadi produk yang sifatnya higienitas tadi itu. Oke lanjut. Nah ini isu kesehatan yang dituduhkan kepada sawit selama ini, tapi ada bukti-bukti empiris penelitian yang dilakukan oleh para ahli, baik di Indonesia, tapi yang paling banyak itu adalah dilakukan oleh para peneliti di luar negeri. Ya. Contoh misalnya, selama ini dituduhkan minyak sawit itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, ternyata minyak sawit itu mengandung lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Itu hasil penelitian dari ini. Jadi bisa diakses karena ini terbuka semuanya. Kemudian minyak sawit tidak mengandung kolesterol. Yang selama ini kita dipersepsikan minyak sawit itu mengandung kolesterol. Gitu kan? Hasil penelitian menunjukkan seperti ini, ya, tidak mengandung kolesterol. Kemudian minyak sawit mengandung asam lemak esensial yang seimbang mirip dengan ASI. Ya. Jadi Dr. Muhilal dan juga teman-teman peneliti lainnya itu sudah membuktikan ternyata asam lemak esensial yang ada di dalam minyak sawit itu mirip dengan asam esensial daripada ASI. Jadi karena itu dia menjadi sangat bergizi gitu kan. Ini juga hasil-hasil penelitian daripada para peneliti kita terdahulu. Silahkan misalnya teman-teman mahasiswa mau meneliti ini benar apa enggak ini lagi gitu kan, coba diteliti gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian juga dikatakan meningkatkan kolesterol dan penyakit jantung kalau minyak sawit. Ternyata hasil penelitian yang begini banyaknya, ya, ini baru kita kumpulin sampai 2014 gitu. Ya, apalagi dilanjutkan sampai 2020, itu banyak hasil penelitian yang membuktikan minyak sawit itu ternyata tidak meningkatkan kolesterol darah dan penyakit jantung, bahkan cenderung memperbaiki kolesterol darah. Nah ini saya pikir ini adik-adik mahasiswa yang di bidang farmasi dan juga bidang kesehatan ini silahkan diteliti gitu kan kalau seperti ini. Kemudian ternyata minyak sawit juga tidak mengandung yang saya katakan tadi. Minyak sawit tidak mengandung asam lemak trans, ya, trans fatty acid gitu ya. Itu juga banyak penelitian yang sudah mendukung itu. Kemudian juga minyak sawit tidak memicu kanker, bahkan mencegah penyakit kanker. Banyak juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa minyak sawit itu tidak memicu kanker. Bahkan dia malah mencegah kanker. Karena apa? Tadi dia punya polinutrien, dia punya zat antioksidan yang banyak yang bisa mengikat radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia. Lanjut. Nah, kemudian juga itu tadi yang sampaikan dalam bentuk video tadi, konsumsi minyak sawit itu tidak menimbulkan diabetes, bahkan mencegah penyakit diabetes.
Ini juga sering disampaikan oleh LSM itu kalau konsumsi minyak sawit itu bisa menimbulkan diabetes. Penelitian terakhir juga membuktikan bahwa konsumsi minyak sawit itu justru tidak menimbulkan diabetes, bahkan mencegah penyakit diabetes. Ini juga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Ya. Kita harus open minded, gitu kan. Kalau penelitian sebelumnya mengatakan seperti itu, ya boleh saja, ya silahkan diteliti. Kalau memang ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa berbeda dengan hasil penelitian yang ada. Kemudian minyak sawit mengandung antioksidan khususnya vitamin A dan E. Tadi sudah saya jelaskan. Ini banyak hasil penelitian mengenai ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini, sebetulnya tanpa kita sadari, kita sudah bersama-sama dengan sawit selama 24 jam. Pagi hari misalnya kita bangun, kita mandi pakai pasta gigi dari sawit. Sampo, pakai sabun, pakai deterjen, semua itu adalah berbahan baku dari sawit. Kemudian kita menggunakan pakaian juga. Itu juga ada komponen sawit di sana, ada propilen glikol di sana. Kemudian juga kalau kita bagi perempuan gitu kan, bedak, lipstik, alas bedak, kemudian pelembab itu juga mengandung sawit. Gitu. Kemudian kalau sarapan pakai roti, pakai mentega, ya margarin gitu, mayonis itu semua juga menggunakan sawit. Kemudian kalau mau baca koran juga komponennya juga ada yang dari sawit gitu kan. Kemudian juga kalau kita naik bis atau kita pakai mobil sendiri menggunakan biosolar, ada biodiesel di dalamnya. Kemudian kalau kita ngopi, kemudian ada biskuit, ada makanan ringan, rotian, itu juga ada di dalamnya minyak sawit. Kemudian permen-permen juga begitu. Ya, lanjut terus. Kemudian kalau misalnya siang hari atau sore hari, ya, kemudian kita makan gorengan, makan cake, makan es krim, makan apa saja, itu juga sudah mengandung minyak sawit. Kemudian pakaian, pasta gigi, kalau mandi malam, kemudian juga malam tidur kembali, nanti nyamuk, kemudian krim malam, salad dressing, itu semua juga mengandung sawit. Bahkan proses pembuatan batik pun yang sekarang kita pakai itu dalam waxnya itu adalah juga dari sawit. Jadi kehidupan ya manusia ya bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia sudah bersama sawit selama 24 jam. Karena begitu hebatnya perkembangan sawit ini dan penggunaannya, makanya dia banyak ditentang oleh produsen kompetitornya, dan itu kita harus siap untuk membela sawit Indonesia. Dan kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa, ya silahkan dilakukan penelitian. Ini Badan Pengelola Dana Sawit yang di bawah Kementerian Keuangan siap untuk membiayai riset-riset daripada mahasiswa dan juga para dosen yang terkait dengan pemanfaatan sawit. Saya pikir itu adalah suatu hal yang